Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, siapa saja yang mengikuti serial dari kajian Masail Jahiliyah, lebih khususnya di channel Yasin Camp ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan dari 68, 69, serta 70, yang mana ada dua poin penting terkait dengan karakter orang jahiliyah. Jahiliyah itu memiliki tanda diantaranya, yaitu mereka memuji diri mereka sendiri dengan mengatasnamakan iman, sebagaimana ketika diturunkan kepada mereka kitab, mereka berkata amanna bima unzila ilaina, yaitu kami ini beriman dengan apa saja yang telah Allah turunkan kitab kepada kami. Tetapi pada hakikatnya wa yakfuruna min warai, mereka beringkar, melakukan pengingkaran atau mengkufuri ayat-ayat Allah min warai judur atau min warai duhur, dari balik tembok atau dari balik punggung mereka. Jadi ketika orang-orang jahiliyah dari kalangan Bani Israel, mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi ketika Allah turunkan Nabi Isa, mereka tidak mau beriman. Bahkan ketika dikabarkan terkait dengan Nabi akhir dan penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka juga tidak mau, mereka enggan. Padahal keduanya, Nabi Isa bagian dari utusan Allah dan Nabi Isa membawa kabar sebagaimana Taurat, yaitu datangnya Nabi akhir zaman, musaddiqal lima bainahum, yang menyempurnakan sekaligus menyetujui dari dakwah rasul-rasul sebelumnya. Maka dari sini jelas orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang yang awalnya mereka menerima tapi sebagian, maka yu'minuna bi ba'dhiha wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian, sebagian ayat dan mengkufuri sebagian lainnya. Maka kalau kita mengambil Al-Quran hanya sesuai dengan hawa nafsu dan mengingkari sebagian yang lain, tentu ini tidak bisa dicap sebagai mukmin. Kenapa? Karena masih mengkufuri apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kewajiban kita selaku hamba, amanna bima unzila, kita beriman dari semua yang Allah turunkan. Apa itu? Kitab-kitab, ya. Bahkan kita tidak membedakan Taurat, Injil, Quran dalam arti keimanannya, meskipun kita tetap meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran paling lengkap dan yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah itu turunkan total 104 kitab dari setiap nabi maupun rasul yang diutus di muka bumi ini. Dari 104 ini jumlah kitabnya, maka kalau diperes itu ada 4 kitab yang paling masyhur, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan kalau 4 ini diperes, saripatinya ada di dalam Al-Quran yang
sesempurna dengan 30 juz, 114 surat. Tidak ada yang bisa mengingkari ini dari orang-orang yang beriman. Bahkan kalau ada yang pengen bikin tandingan, tidak akan mampu menandingi apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau hari ini ada yang meyakini sebagian ayat dan melemparkan ayat yang lainnya, dia yakin ayat-ayat tentang hari kiamat, surga, neraka, tapi mereka tidak mau meyakini ayat-ayat tentang hukum faraid atau warisan. Ya, kalau walidzakari mislul hadzil unthayain, untuk laki-laki itu mendapatkan 2 bagian lebih besar dibandingkan perempuan. Ya, perempuan hanya 1 saja, jadi 2:1. Ini tidak mau diterima. Alasannya ya ini bukan adil, ini bukan bijaksana. Maka sebagaimana orang-orang Bani Israel yang mereka mengatakan amanna bima unzilna, kita beriman dengan kitab yang telah diturunkan kepada kami. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam telah wafat, kemudian nanti turun-temurun sampai Nabi Isa, mereka sudah tidak mau mengimani Injil. Bahkan mereka ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di Yasrib atau Madinah, mereka pun juga enggan untuk menerima keyakinan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sombong. Bahkan dalam kasus peristiwa Nabi Samuel, ketika orang-orang Bani Israel meminta untuk dipilihkan salah seorang raja atau pemimpin, kemudian Nabi Samuel menyarankan Tolut, yang saat itu Tolut memang bukan dari orang kaya, bukan dari manusia yang berharta. Maka orang Bani Israel tidak mau itu. Ya lebih baik kami yang punya harta, punya duit. Maka kalau hari ini ada orang yang ketika jadi pemimpin atau mau jadi pemimpin kemudian ada deal-dealan masalah punya harta berapa, punya duit berapa, ya itu jangan heran, jangan kaget. Orang Bani Israel sudah seperti itu kepada Nabi Samuel. Memang dia punya harta apa? Memang dia punya duit berapa? Ya, padahal Allah SWT telah memuliakan Tolut dengan kelebihan bastotan fil ilmi wal jismi. Ini yang terkait dengan poin yang pertama. Poin yang terakhir atau yang kedua yaitu ketika orang jahiliyah memberikan karakter dalam beragamanya yaitu nukson atau ziyadah. Kalau enggak mengurangi, menambahi syariat Allah. Nah ini kenapa Islam itu agama wasatiyah atau agama tawassut, pertengahan. Tidak condong over ke kanan maupun ekstremis ke kiri. Jadi orang jahiliyah dulu ketika menjadikan hari raya mereka padahal tidak disyariatkan, yaitu 10 Muharram yang kita kenal dengan hari raya Syuro, mereka terus mengadakan perayaan-perayaan itu. Dan Nabi SAW merubahnya untuk tidak dijadikan hingar-bingar, tapi dengan kita berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Orang Syiah juga sama, mereka jadikan hari itu menjadi hari kesedihan dan dirayakan. Ini karakter yang sudah bukan hal yang baru dalam konsep jahiliyah. Rasulullah SAW beribadah memurnikan apa yang telah dirusak oleh masyarakat dari syariatnya Nabi Ibrahim, seperti hanya lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini kan masih murni, kami penuhi panggilanmu, engkau ya Allah yang tidak memiliki sekutu. Nah, di zaman Nabi SAW orang-orang musyrikin menambahi
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwalak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang itu di bawah kuasamu. Ini bentuk kesyirikannya, berarti menyekutukan Allah atau meyakini Allah punya sekutu. Maka dimurnikan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan berkata demikian. Ya, cukup labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Apalagi hari ini malah ditambahi dengan alunan-alunan musik, nyanyian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tapi pakai musik, ya, pakai alunan-alunan, ya, irama alat-alat musik. Ini jelas termasuk bagian dari perkara jahiliyah. Ya, kalau Nabi Ibrahim ada wukuf di Arafah, kembali dimurnikan oleh Nabi Muhammad wukuf di Arafah, karena dahulu orang-orang musyrik Mekah tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah sudah keluar dari tanah haram. Mereka tidak mau beribadah kecuali harus di tanah suci, yaitu tanah haram. Ini menyelisih dari yang Allah syariatkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita berlaku seperti hanya orang-orang jahiliyah yang syariat dijadikan guyonan, ditambahi, dikurangi, dan yang harusnya tidak perlu dibikin syariat malah diseriusi, bahkan diyakini itu ibadah. Maka tentu kita akan masuk ke dalam golongan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berlaku suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka niscaya akan tertolak. Demikian, ya, kita tutup sampai di permasalahan ke-80. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.